Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi bisnis dalam aplikasi pemasaran berbasis web. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yolanda Pardede dari kelas A3 pada MK Media Sosial dan Pemasaran. Yang pertama yaitu adalah e-bisnis dan perbedaan dengan e-commerce. E-bisnis adalah segala macam interaksi perusahaan dengan pihak eksternal, meliputi konsumen, supplier, investor, pemerintah, serta media massa yang ikut terlibat memakai teknologi elektronik agar bisa menjalankan kegiatan transaksi bisnis tersebut. Sedangkan e-commerce adalah kegiatan pemasaran barang dan jasa tertentu, memanfaatkan sistem elektronik seperti situs web atau yang lainnya. Website e-commerce terdiri dari berbagai fitur yang lengkap, meliputi katalog, manajemen stok, pengumpulan data, sistem login pengguna, hingga sistem pembayaran digital atau transfer dana secara elektronik. Perbedaannya yang selanjutnya yaitu perbedaan yang mendasar antara e-commerce dan e-bisnis adalah bahwa tujuan e-commerce memang benar-benar mengenai uang yang berorientasi pada perolehan uang. Lalu e-bisnis berorientasi pada kepentingan jangka panjang yang sifatnya abstrak seperti kepercayaan konsumen, pelayanan terhadap konsumen, peraturan kerja, relasi antara mitra bisnis, dan penanganan masalah sosial lainnya. Lalu, e-commerce dan e-bisnis merupakan terobosan yang dapat mendongkrak penjualan melalui online marketing dan sebagai sarana mempromosikan produk melalui media internet. Yang kedua yaitu arsitektur aplikasi e-bisnis. Arsitektur aplikasi adalah rancangan desain yang menyeluruh dari sebuah sistem aplikasi beserta infrastruktur pendukungnya untuk dapat melayani kebutuhan bisnis atau pendukung bisnis yang disematkan pada aplikasi tersebut. Perusahaan mengembangkan aplikasi berdasarkan fungsi-fungsi yang ada di perusahaan atau berbasis struktur organisasi yang dianut, dirancang sesuai konsep kebutuhan dan melalui tahap-tahap prosesnya. Lalu, supply chain management mengelola elemen input, proses transformasi, dan output tidak akan cukup memberikan pilihan kepada konsumen. Oleh karena itu, elemen supplier dan konsumen atau baik distributor maupun konsumen akhir juga menjadi bagian yang harus dikelola oleh perusahaan. Selanjutnya, Customer Relationship Management. CRM adalah sebuah sistem informasi yang terintegrasi digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan aktivitas pra-penjualan dan pasca penjualan dalam sebuah organisasi. CRM melingkupi semua aspek yang berhubungan dengan calon pelanggan dan pelanggan saat ini, termasuk di dalamnya adalah pusat panggilan call center, tenaga penjual, pemasaran, dukungan teknis, dan layanan lapangan. Lalu, aturan dalam e-bisnis. Yang pertama yaitu komersial. Yang pertama yaitu komersial atau perdagangan. Sisi komersial yang diisyaratkan pada e-bisnis adalah adanya sistem untuk melakukan transaksi online, mulai dari promosi barang, pemesanan barang, pembayaran, dan pengiriman barang. Dan proses bisnis. Setiap pelaku e-bisnis yang ingin melakukan transaksi elektronik dan mendapatkan manfaat semaksimal mungkin dari e-bisnis harus melakukan optimalisasi proses bisnis internal dengan memanfaatkan teknologi informasi agar aliran informasi, transaksi, maupun lama pengiriman barang menjadi dipersingkat. Lalu, layanan.
setiap institusi yang menjadi pelaku e-bisnis, penggunaan teknologi informasi dan internet seharusnya menjadikan layanan ke customer menjadi lebih baik, lebih ekonomis, dan lebih terjangkau. Lalu learning untuk meningkatkan baik di antara pengguna maupun pelaku e-bisnis melalui proses edukasi. Sangat penting agar semakin banyak anggota masyarakat yang menyadari manfaat dan kelebihan dari transaksi online. Selanjutnya yaitu kolaborasi. Satu siklus transaksi online antara penjual dan pembeli melibatkan stakeholder lain yang harus berkolaborasi untuk menyelesaikan transaksi tersebut. Lalu komunikasi. Adanya fasilitas atau memungkinkan terjadinya pertukaran informasi transaksi elektronik atau pemesanan dan pembayaran elektronik dan perpindahan barang dari penjual ke pembeli. Terakhir yaitu komunitas. Dalam dunia maya merupakan salah satu indikator untuk menjadi promosi kepada pengguna. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.